kurikulum. Pada pembelajaran IPA, Ibu CS melakukan penyederhanaan kurikulum dengan mempersingkat di bagian lampiran RPP. Pembelajaran IPS, Ibu ER melakukan penyederhanaan kurikulum dengan pengurangan KD menjadi kurikulum darurat yang berpedoman pada Balitbang. Pada pembelajaran matematika, melakukan penyederhanaan kurikulum dengan melakukan pengurangan KD. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia tidak melakukan penyederhanaan kurikulum. Halo semua, sekarang kita akan membahas penyusunan perangkat pembelajaran. Apa perbedaan antara tatap muka dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Dalam bahasa Indonesia tidak memiliki perbedaan karena bahan ajarnya masih sama. Dalam IPA ada perbedaan bahan ajar, lebih sulit dicari karena keterbatasan akses. Tetapi seiring waktu ini bukan menjadi masalah. Rupanya IPS sama seperti IPA. Dalam MAT ada perbedaan bahan ajar, lebih terbatas dari sebelumnya. Metode pembelajaran yang dipilih dalam konteks PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah daring. Mengembangkan pikiran agar lebih kritis dan kreatif dengan cara mencari ilmu baru di Google atau di internet. Praktek langsung dengan melibatkan wilayah sekitar. Laporkan hasil kerja, meminta siswa lain untuk menanggapi tugas temannya. Memulai pembelajaran dengan berbagai media seperti Google Classroom, Google Meet, Quizzes, YouTube. Menggunakan teknik penilaian seperti proyek atau tugas harian, kognitif, afektif, psikomotorik. Pengembangan perangkat pembelajaran di sekolah dasar. Dalam pembelajaran matematika, Ibu HA telah mengembangkan lembar kerja untuk siswa dengan memberikan tugas kepada siswa. Ibu HA juga mengembangkan materi bacaan sebagai penunjang belajar untuk siswa, dengan meminta siswa untuk membaca materi terlebih dahulu. Lalu Ibu HA tidak mengembangkan media pembelajaran matematika karena adanya keterbatasan dalam penyampaiannya kepada siswa. Sama halnya dengan Ibu HA, Ibu ER juga mengembangkan lembar kerja siswa dalam pembelajaran IPS dengan menyesuaikan indikator dan materi saat itu yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Ibu ER juga mengembangkan materi bacaan dan media pembelajaran dengan membuat video yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungannya, dikarenakan tuntutan zaman yang harus kreatif demi berkembangnya ilmu untuk peserta didik. Dalam pembelajaran IPS, Ibu CS juga mengembangkan lembar kerja siswa dengan dibuatnya lembar kerja siswa dan di-share ke grup WA kelas, lalu anak menyalin atau mengeprint LKS tersebut. Untuk pengembangan materi bacaan, Ibu CS memberikan tugas membaca suatu materi dan memberi beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi bacaan tersebut. Sedangkan untuk media pembelajaran, Ibu CS pun melakukan pengembangan pada buku anak karena paling mudah dan juga dimiliki oleh siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak Jili tidak dapat mengembangkan lembar kerja untuk siswa dikarenakan guru hanya memberikan tugas terstruktur dan Bapak Jili tidak melakukan pengembangan materi bacaan karena adanya keterbatasan waktu. Tetapi Pak Jili melakukan pengembangan media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran karena adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru. Aspek selanjutnya yaitu literasi. Pada pembelajaran IPA, Ibu CS mengembangkan literasi sains selama PJJ dengan cara membiasakan siswa untuk melakukan budaya literasi setiap harinya. Guru dan sekolah juga memberikan sumber bacaan yang sesuai dengan materi guna mendukung pengembangan literasi sains di sekolah. Pada pembelajaran IPS, Ibu ER mengembangkan literasi budaya dan kewargaan selama PJJ dengan cara membiasakan siswa untuk melakukan budaya literasi yang tidak lepas dari tatanan budaya bangsa Indonesia. Sekolah juga memberikan referensi bacaan yang mendukung pengembangan literasi dan sesuai dengan topik IPS. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia,
Guru juga mengembangkan literasi baca tulis dengan cara membiasakan memberi tugas kepada siswa untuk mencatat dan membuat cerita singkat kegiatan yang dilakukannya. Sekolah juga memberikan referensi bacaan yang mendukung pengembangan literasi seperti buku pengetahuan umum, buku cerita, dan komik. Pada pembelajaran matematika, guru juga mengembangkan kegiatan literasi numerik dengan cara membaca bacaan yang mengandung numerik dan meminta siswa membacanya. Sekolah juga memberikan referensi bacaan yang mendukung literasi numerik dengan buku bacaan terkait matematika. 4. Keterampilan dalam bahasa Indonesia. Keterampilan menyimak. Menurut Bapak Jidi, siswa yang diajarkan olehnya belum bisa untuk menyimak dengan baik, sehingga beliau sering memberikan pertanyaan mendadak pada siswa untuk mengembalikan fokus siswa, dan itu dapat membuat siswa mengalami perubahan dalam keterampilan menyimak. Untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah cakap dalam keterampilan menyimak, Bapak Jidi akan memberikan beberapa pertanyaan ataupun menuliskan secara singkat apa yang sudah dijelaskan. Keterampilan berbicara. Menurut Bapak Jidi, siswa yang diajarkan olehnya belum dapat berbicara dengan baik, sehingga Bapak Jidi akan menegur siswa yang berbicara kurang baik. Dan untuk mengetahui apakah siswa sudah cakap atau belum, maka Bapak Jidi akan mengajaknya berbicara. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas 2 keterampilan dalam bahasa Indonesia. Pembelajaran ini menggunakan keterampilan baca dan tulis. Cara mengajar guru dalam meningkatkan keterampilan membaca pada siswa adalah mengajak berkomunikasi. Cara mengajar guru dalam meningkatkan keterampilan menulis dengan mengajak latihan menulis dan mengarang. Sekarang, waktunya kita beralih pada topik pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang berhubungan dengan topik bahasa Indonesia, matematika, IPA, serta IPS, tentunya Bapak Ibu Guru menemukan kendala seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia, ditemukannya kendala seperti koneksi jaringan internet dan juga kurangnya pendampingan dari orang tua, serta keterbatasan waktu dan media. Dari pembelajaran IPA, kendala yang ditemukan guru adalah jaringan internet, serta guru tidak dapat melihat secara langsung kinerja siswa. Kemudian, dari pembelajaran IPS, guru berpendapat bahwa kendala yang ditemukan adalah minimnya wawasan orang tua tentang materi IPS itu sendiri, kemudian minimnya media belajar yang tersedia di rumah, siswa menjadi tidak aktif dalam merespon tugas-tugas yang diberikan, kurangnya pemahaman siswa dalam materi hafalan, serta orang tua yang juga kurang mendampingi selama pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, dalam pembelajaran matematika adalah guru sulit menjelaskan pembelajaran atau materi matematika itu sendiri tanpa papan tulis dan tanpa tatap muka dengan siswa. Tentunya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, guru menggunakan platform-platform belajar online seperti e-learning, Moodle, Google Classroom, dan lain-lain dalam memudahkan pembelajaran. Seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan matematika, di mana guru yang bersangkutan menggunakan platform-platform tersebut untuk memudahkan pembelajaran. Sementara untuk pembelajaran IPA tidak menggunakan platform tersebut. Namun, guru juga menemukan kendala atau kekurangan dalam menggunakan platform belajar online tersebut. Salah satunya atau khususnya adalah koneksi jaringan internet yang lemot atau tidak stabil. Siswa juga mengalami kendala atau kesulitan dalam menggunakan platform belajar online tersebut, seperti minimnya paket data, sinyal yang tidak stabil, kuota yang tidak cukup, jarang tanya jawab langsung, serta kurangnya pendampingan dari orang tua. Sehingga, guru memberikan solusi-solusi. Seperti pendapat dari guru bahasa Indonesia adalah memberikan kelonggaran dalam pengumpulan tugas, serta mengingatkan siswa. Sama halnya dengan pendapat guru IPA, IPS, dan matematika yang memberikan solusi kepada siswa untuk selalu memberikan arahan, mengingatkan, serta mencari tahu terlebih dahulu
apa masalahnya. Terkait dengan kendala atau kesulitan yang siswa alami, sekolah melakukan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti, menurut pendapat guru Bahasa Indonesia dan IPA, sekolah mereka melakukan koordinasi untuk saling mengingatkan pentingnya perhatian yang lebih untuk siswa di masa pandemi ini. Kemudian memberikan bantuan pulsa. Kemudian, guru IPS memaparkan bahwa sekolah melakukan diskusi pemecahan masalah, kemudian memantau kinerja baik guru maupun siswa dalam melakukan KBM melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian guru matematika berpendapat bahwa sekolahnya melihat dulu apa yang menjadi masalah. Kemudian dimusyawarahkan sehingga muncul solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala tersebut.